warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053731705. Kali ini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan tugas 3 mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Fitra Setiawan SPD MKOM. Oke, selamat menyaksikan. Di sini saya akan menyelesaikan dan menjelaskan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Di tugas 3 ini sama kayak di tugas kedua, cuma ini menambahkan setiap golongannya disimpan pada array gaji kayak ini. Kemudian buat persen array lembur 30, 32, 34, 36 sama 38. Bisa tetap ditanyakannya sama 30. Oke, kita buat ke pemrogramannya. Saya sebenarnya sudah buat pemrogramannya. Pertama seperti biasa harus ada import Java anti-scanner, kemudian public hitung gaji, public status void main string untuk instalasi inisialisasi scannernya untuk di input nih, scanner input sama dengan new scanner system. Kemudian kita masukkan juga data gaji dan persen lembur. Nah, ini array yang ada di arraynya. Kita diketik int gaji pokok, gajinya tuh ini. Kemudian double persen lemburnya harus 30%, 32%, 34%, 36 sama 38. Nah, ini untuk di sistem printout itu masukkan golongan. Ada golongan A, B, C. Kemudian string ball, next, input next. Nah, sistem output masukkan jumlah jam lembur. Harus ya ini. Pokoknya yang di sini pokoknya harus nggak boleh ada yang kelewat supaya bisa dirun dan hasilnya juga baik. Langsung int gaji sama dengan 0. Nah, kemudian kita cek golongannya untuk memanggil nanti pas kita di run. Nah, bisa kita ketik seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita salah input, bakal ada bacaan atau teks golongan tidak ditemukan. Gitu. Kemudian di sini ada hitung persen lembur, double pressure if jam yang pertama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, kurang dari 5 jam, ada persenan lemburnya juga. Nih. Kemudian hasil kita ke bagian perhitungannya. Nih. Perhitungannya itu adalah uang lembur sama dengan gaji kali persen. Kemudian kita langsung ditotalkan juga nanti pas pada akhir tiranya ada ditotalinnya juga. Total sama dengan gaji plus uang lembur. Nah, ini bakal hasil inputnya seperti ini nanti. Seperti ini hasil inputnya. Hasil inputnya seperti ini. Oke. Mari kita coba run. Misalkan golongan A, lemburnya 1 jam. Nah, total gaji pokoknya seperti ini. Nah, golongan A lemburnya 1 jam, gaji pokoknya 5 juta, uang lemburnya itu 1,5 juta, dan total gajinya itu di 6,5 juta. Gitu. Oke, kita hapus lagi. Coba run lagi ke bagian golongan B. Di bagian golongan B,
misalkan lemburnya 2 jam. Nah, totalnya gajinya 6,5 juta, uang lemburnya 2 juta, jadi total gajinya di 8 juta 50 di 8 juta, bentar. Gajinya di 6,5 juta, uang lemburnya di 2 juta, dan total gaji keseluruhannya itu di 8 juta 580 gitu. 8,5 juta. Oke, kita langsung ke coba lagi di bagian golongan C. Misalkan gaji jam lemburnya itu di 3 jam. Nah, gajinya di gaji pokoknya di 9,5, uang lemburnya di 3 juta 3 juta 230, dan total gajinya itu di melebihi 10 juta, lebih 10 juta, jadi seperti ini. Oke, kita langsung ke bagian ini nih, bagian sistem printout untuk golongan tidak ditemukan. Nah, kita coba misalkan golongannya D, gaji jam lemburnya itu di 4 jam. Golongan tidak ditemukan ya karena sama kitanya tidak dimasukkan ke programnya gitu. Itu demikian hasil tugas 3 saya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.